Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas ujian akhir semester matkul ilmu takhrij hadis. Dan di sini sebelum saya melakukan tugas takhrij hadis itu, izinkan memperkenalkan diri. Saya Isratul Laila dengan NIM 230205110004. Prodi Ilmu Hadis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di sini saya mendapatkan tugas untuk cara mentakhrij hadis dengan dua metode. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa sih hadis itu. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, berupa perbuatan, perkataan, ketetapan, dan sifat beliau. Dan hadis juga merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang selanjutnya, saya sedikit menjelaskan tentang takhrij hadis. Apa sih takhrij hadis itu? Secara bahasa, takhrij hadis yaitu takhrij kharaja yakhriju. Secara bahasa, takhrij hadis yaitu dari kata kharaja yukhriju, yaitu yang mengeluarkan. Secara istilah, takhrij hadis adalah proses penelitian atau menelusuri dan analisis untuk menentukan kesahihan hadis. Takhrij hadis yaitu menelusuri dan meneliti asal usul suatu hadis hingga ke sumber aslinya, dengan bertujuan untuk memastikan bahwa hadis yang diriwayatkan benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada kesalahan atau penambahan dalam proses penularan, atau juga bisa bertujuan untuk mengetahui sanad, yaitu jalur periwayatan, dan hadis dan matan isi hadisnya secara lengkap dan kualitasnya. Sebelum saya menjelaskan cara takhrij hadis dengan dua metode itu, saya akan menyebutkan ada berapa sih takhrij hadis itu yang sudah saya pelajari. Takhrij hadis itu ada 5. Yang pertama, takhrij hadis metode bilafzi atau bisa disebut juga alfat. Yang kedua itu metode takhrij hadis metode rawiyul a'la. Yang ketiga, metode takhrij hadis metode maudhu atau tema. Yang keempat, takhrij hadis dengan metode sifat. Yang kelima, takhrij hadis metode awal matan.
Lah, saya akan sedikit menjelaskan apa apa dari sedikit menjelaskan dari takhrij hadis metode bilafzi. Takhrij hadis metode bilafzi ini metode penelitian hadis yang berfokus pada pencarian hadis dengan menggunakan kata-kata atau frase tertentu yang sama atau mirip dengan hadis yang ingin dicari, atau pakai kata kunci. Intinya itu bilafzi ini metode takhrij dengan menggunakan kata kunci. Untuk yang kedua, metode takhrij hadis rawiyul a'la adalah metode penelitian hadis yang berfokus pada pencarian hadis dengan menggunakan nama perawi yang paling tinggi atau yang perawi yang pertama, yang paling atas dalam rantai sanad sebagai acuan. Yang ketiga, metode takhrij hadis maudhu. Maudhu ini takhrij hadis metode maudhu adalah metode penelitian hadis yang berfokus pada pencarian hadis berdasarkan topik ataupun tema tertentu. Dan yang keempat, takhrij hadis metode Yang keempat, sifat. Takhrij hadis metode sifat ini metode penelitian hadis yang berfokus pada pencarian hadis berdasarkan sifat atau karakteristik tertentu dari perawi atau hadis itu sendiri. Dan yang terakhir, kelima, metode takhrij hadis awal matan. Takhrij hadis metode awal matan ini metode penelitian hadis yang berfokus pada pencarian hadis dengan menggunakan awal teks hadis atau matan sebagai acuan untuk kita mentakhrij. Ya. Lah, di sini saya akan menjelaskan saya mengambil dua metode untuk tugas ini, yaitu saya mengambil takhrij hadis metode bilafzi dan yang kedua takhrij hadis metode awal matan. Lah, di sini saya mengambil sebelum itu kamu mencari hadis yang ingin kamu takhrij itu. Di sini saya sudah menemukan hadis apa yang ingin saya takhrij dengan dua metode tersebut. Lah, itu saya memilih dari hadis riwayat Tirmidzi tentang keridhaan. Lah, di sini saya akan menjelaskan cara takhrij hadis dengan metode bilafzi. Sebelum kita mentakhrij, kita itu bisa melihat terlebih dahulu hadis ini di kitab Mu'jam Mufahros. Nah, di situ nanti kita bisa mencari di kitab tersebut, nanti muncul hadisnya itu, referensinya itu ada di mana saja, di kitab apa saja gitu. Nah, di sini saya mengambil hadis ridallah fi ridal walidain wasuhtullah fi suhtul walidain rawahu Tirmidzi. Lah, di situ kan sudah jelas ya, kata kuncinya itu tentang keridhaan, yaitu ridho. Lah, sebelum kita
mencari hadis tersebut di kitab Kutubut Tis'ah maupun Sittah, kita bisa melihat di kitab Mu'jam Mufahrros itu. Lah di sebelum itu kita akan kata kunci ridho itu bisa dicari melalui kitab itu dengan kita bisa mencari dari huruf hijaiyah terlebih dahulu. Kitab Mu'jam itu pencariannya itu dari alif sampai ya ada. Kan ini saya mengambil contoh tentang kata kunci ridho. Berarti kita harus mencari di kitab tersebut huruf ro terlebih dahulu, terus huruf dot, terus alif, terus alif lagi, sampai ridho Allah, sampai Allah itu ya. Tadi ridho juga bisa sih. Terus nanti pasti menemukan di kitab tersebut. Nanti kita tinggal mencari mana yang kita inginkan, yang kita akan takhrij hadis mana, itu kamu bisa memilih. Terus nanti di sana akan banyak referensinya. Contohnya kayak itu Bukhari di juz berapa, hadis nomor kesekian itu ada. Terus nanti ada mim itu Muslim, dal itu Dawud, nun itu Nasai, ta itu Tirmidzi, dan bermacam lain sebagainya. Itu akan menemukan kalian referensi di kitab Mu'jam Mufahrros tersebut untuk mentakhrij hadis yang kamu yang kamu inginkan tadi, hadis tersebut. Terus yang kedua, takhrij hadis metode awal matan ya. Lah di sini sama saya mengambil dari hadis yang sama, yaitu ridallahi fi ridal walidain wasaqallah fi saqtal walidain. Nah, di situ kita bisa mencari hadis tersebut di kitab Mawsu'atul Atrof. Nah, di situ juga kita kan pakai metode takhrij hadis ya. Takhrij hadis metode awal matan ya. Lah, di situ kita bisa melihat awal matan dari hadis yang sudah kita ambil. Di sini kan saya pakai ridallahi fi ridal walidain. Lah, itu awal matanya dari hadis tersebut. Jadi kita bisa mencari dari huruf ro juga. Lah, kitab Mawsu'atul Atrof ini sama, kita harus mencari pencariannya itu dari huruf alif sampai ya juga, huruf hijaiyah. Lah, sebelum kita menemukan hadis tersebut, kita di kitab Mawsu'atul Atrof itu bisa mencari di huruf ro terlebih dahulu, terus dot, terus alif. Nanti kita akan menemukan referensi dari hadis tersebut di kitab mana saja, begitu. Nanti kan kita menemukan hadis tersebut di kitab Mawsu'atul Atrof itu, terus kita bisa menemukan referensi dari kitab itu, hadis ini terletak di kitab mana saja gitu. Contohnya terletak di Sunan Tirmidzi, itu tandanya huruf ta. Terus nomor kesekian
bab apa begitu. Nanti banyak pasti referensinya yang kalian temukan itu. Nanti kalian mencari hadis mana yang kamu pilih, hadis mana yang sesuai dengan apa yang kamu cari gitu. Terus kelebihan dari metode takhrij hadis dengan awal matan ini dapat membantu menemukan hadis yang relevan dengan cepat dan efektif. Terus metode awal matan ini dapat membantu menentukan kesahihan hadis dengan lebih akurat. Untuk kekurangan metode awal matan ini sangat tergantung pada awal matan yang digunakan, sehingga perlu kalian memilih dengan hati-hati dan mempunyai keterbatasan sumber. Jadi kalian memerlukan akses ke sumber-sumber hadis yang relevan, sehingga perlu dipastikan bahwa sumber-sumber tersebut akurat dan terpercaya. Lah untuk metode bilafzi, kelebihannya itu lebih mudah kalian menemukan hadis tersebut, karena paling mudah lah untuk orang awam, karena itu paling mudah. Kita cuma mencari kata kunci gitu. Terus kekurangannya itu 11-12 sih, sama yang metode awal matan itu. Cuma kalau bilafzi itu kan kita mencari kata kuncinya ya terlebih dahulu. Kita harus tahu kata kuncinya dari hadis tersebut itu apa, nanti kita bisa mencari. Kalau awal matan itu ya awal dari matanya atau hadisnya tersebut, kita bisa dapat mencari dari kitab yang berbeda. Tapi mungkin itu penjelasan dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya, mungkin ada salah kata, salah penjelasan, ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.